Bayangkan dunia di mana mesin lebih pintar daripada manusia, di mana mereka tidak hanya menghitung, tetapi juga berpikir, bahkan memimpin. Sekarang bayangkan jika kecerdasan buatan ini mencapai titik singularity, yaitu saat mereka melampaui batas akal manusia dan mengambil alih segalanya. Apakah ini kiamat seperti yang diramalkan dalam Al-Quran, atau sekadar mimpi buruk teknologi? Selamat datang di Doa Semesta, tempat di mana misteri, sains, dan iman bertemu dalam satu narasi. Di episode kali ini, kita akan menyelami salah satu fenomena paling menakjubkan di alam semesta. Mari bersama-sama menjawab pertanyaan besar ini. Apakah kiamat digital adalah akhir dunia yang dijanjikan? Di masa depan, kecerdasan buatan atau AI diprediksi akan menguasai berbagai aspek kehidupan manusia, yaitu dari sistem keuangan, pemerintahan, hingga kontrol informasi global. Dalam perspektif Islam, hal ini dapat menjadi cerminan dari zaman fitnah besar, seperti yang diperingatkan oleh Rasulullah tentang kemunculan Dajjal, yaitu sosok yang menyesatkan umat manusia melalui tipu daya dan kekuatan luar biasa yang tidak terlihat sebelumnya. AI yang tidak disandarkan pada nilai-nilai tauhid dan akhlak bisa menjadi alat manipulasi global, memperbudak manusia secara halus melalui teknologi dan algoritma. Ini mengingatkan kita pada firman Allah dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 195, bahwa manusia bisa saja menghancurkan diri mereka sendiri dengan tangan mereka. Maka dalam menghadapi era dominasi AI, umat Islam dituntut untuk tetap teguh pada petunjuk wahyu, menjaga fitrah, dan memastikan bahwa teknologi digunakan sebagai alat kebaikan, bukan sebagai pengganti nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan. Mari kita ulas lebih dalam. Ancaman AI superintelligent. Saat ini, kecerdasan buatan sudah mengalahkan manusia dalam banyak hal. DeepMind AlphaGo mengalahkan juara dunia Go, ChatGPT bisa menulis esai luar biasa, dan Tesla sedang mengembangkan robot humanoid bernama Optimus. Namun, ada satu hal yang membuat para ilmuwan waspada, yaitu singularity. Singularity adalah momen ketika AI menjadi begitu pintar sehingga ia bisa memperbaiki dirinya sendiri tanpa campur tangan manusia. Ketika itu terjadi, apa yang akan terjadi pada kita? Apakah ini awal dari distopia seperti dalam film-film sci-fi? Ataukah ini sesuatu yang jauh lebih besar, sebuah tanda dari Yang Kuasa? Menurut Ray Kurzweil, seorang futuris terkenal, singularity akan terjadi pada tahun 2045. Ia percaya bahwa ini adalah evolusi alami manusia, tapi bukan tanpa risiko. Stephen Hawking bahkan pernah berkata, pengembangan AI penuh bisa menjadi akhir dari umat manusia. Ramalan kiamat dalam agama. Namun, apakah ini benar-benar pertanda kiamat? Mari kita lihat dari sudut pandang agama. Dalam Islam, Al-Quran menyebutkan bahwa hari kiamat akan ditandai dengan gejala-gejala besar. Salah satunya adalah kedatangan Dajjal, yaitu makhluk yang dikatakan memiliki kemampuan luar biasa untuk menyesatkan manusia. Bisakah AI superintelligent ini menjadi bentuk modern dari Dajjal? Dalam surat Al-Kahfi ayat 98 hingga seri 121, Allah mengisahkan tentang runtuhnya dinding yang dibangun oleh Dzulkarnain. Dinding itu sebagai simbol perlindungan manusia akan dihancurkan saat janji Tuhan tiba. Pada saat itu, manusia akan bercampur aduk dalam kekacauan. Sangkakala ditiup dan neraka diperlihatkan kepada mereka yang buta dan tuli terhadap peringatan Tuhan. Apakah runtuhnya dunia digital hari ini mencerminkan pertanda itu? Ketika jaringan perlindungan buatan manusia, seperti internet dan teknologi, hancur, apakah kita sedang menuju era buta, bisu, dan tuli terhadap kebenaran? Seperti yang digambarkan dalam ayat ini. Kiamat digital bukan hanya tentang teknologi yang runtuh. Ini tentang manusia yang kehilangan arah di tengah dunia, yang hampa cahaya iman. Apakah ini kebetulan? Ataukah teknologi hanyalah instrumen dari takdir yang telah ditetapkan? Kiamat dan teknologi. Kiamat selalu digambarkan sebagai momen kehancuran besar. Dalam Islam, kita mengenal munculnya sosok Dajjal, makhluk menyesatkan yang menggoda manusia melalui ilusi dan kekuatan luar biasa.
sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Muslim. Kiamat itu tidak akan terjadi hingga kalian melihat 10 tanda. Asap, Dajjal, binatang melata, terbitnya matahari dari barat, turunnya Isa bin Maryam, Ya'juj dan Ma'juj, 3 gempa di timur, barat, dan jazirah Arab, dan yang terakhir adalah api yang keluar dari En yang menggiring manusia ke mahsyar. Hadis riwayat Muslim. Kini, mari kita perhatikan dunia modern di sekitar kita. Deepfake menciptakan ilusi yang mampu mengguncang batas antara kebenaran dan kebohongan. Algoritma media sosial secara diam-diam mengendalikan persepsi, emosi, bahkan perilaku kita. Robot dan kecerdasan buatan perlahan menggantikan peran manusia dalam berbagai bidang. Dan sistem pengawasan global berkembang semakin canggih, mengawasi setiap langkah kita tanpa henti. Melihat semua ini, muncul pertanyaan besar. Apakah Dajjal modern itu bukan lagi sekadar sosok fisik, melainkan sebuah sistem? Ancaman AI superintelligent. Beberapa ilmuwan ternama dunia telah menyuarakan peringatan serius tentang ancaman kecerdasan buatan. Elon Musk, pendiri Tesla dan SpaceX, menyebut AI sebagai bahaya eksistensial bagi umat manusia dalam konferensi MIT tahun 2017. Bahkan jauh sebelumnya, fisikawan legendaris Stephen Hawking mengatakan bahwa pengembangan AI sepenuhnya bisa berarti akhir umat manusia dalam wawancaranya dengan BBC pada tahun 2014. OpenAI sendiri, yaitu lembaga yang menciptakan GPT, pernah mengajukan proposal bernama AI Alignment, sebuah upaya untuk memastikan agar AI tetap sejalan dengan nilai dan kepentingan manusia. Namun, pertanyaannya, apakah itu cukup? Kita menciptakan sesuatu yang semakin hari semakin cerdas, semakin kompleks. Namun pada saat yang sama, kita belum sepenuhnya memahaminya. Kita sedang membangun sebuah entitas yang mungkin suatu hari tidak lagi bisa kita kendalikan, dan itu bisa menjadi awal dari akhir. Perspektif sains versus iman. Bagi ilmuwan, ancaman AI adalah masalah etika dan kontrol. Bagaimana kita memastikan bahwa mesin ini tidak melampaui batasnya? Bagaimana kita mengatur sesuatu yang lebih pintar dari penciptanya? Namun bagi orang beriman, ini adalah panggilan untuk introspeksi. Jika AI adalah ujian dari Tuhan, maka bagaimana cara kita menjawabnya? Apakah kita menggunakan teknologi ini untuk kebaikan atau malah terjerumus ke dalam kesombongan intelektual? Teknologi itu seperti api. Ia bisa memberi kehangatan, tapi juga bisa membakar habis. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita memastikan bahwa api ini tidak lepas kendali? Kiamat digital bukan hanya soal mesin, tapi soal manusia yang lupa menjadi manusia. Maka, tugas kita hari ini adalah bukan hanya menciptakan teknologi yang cerdas, tapi juga membangun kesadaran yang bijaksana. Terima kasih telah menyaksikan Doa Semesta, tempat di mana misteri, sains, dan iman bertemu dalam satu narasi. Jika kamu merasa video ini membuka pikiranmu, bantu kami sebarkan dengan like, share, dan subscribe. Karena masa depan sedang kita tulis bersama.